Hello guys, welcome back to my channel, my brother. Jumpa lagi sama John Itung. Iya, kamu bisa lihat kaca kameranya mengembun. Ini HP Oppo A33 CPH2137 guys. Dan ini masuk air. Dan di video ini saya akan membahas apabila HP kamu masuk air, lalu kamu memutuskan untuk menyimpan di dalam beras. Biasanya kita itu langsung taruh kan. Nah, itu tingkat kerusakannya agak sedikit besar guys dibandingkan dengan, ya, saya akan sharing lah di sini ya tentang bagaimana seharusnya kalau kita harus menyimpan HP di dalam beras dan itu yang menjadi pilihan kita. Nah, ini adalah HP Oppo A33 CPH2137 yang barusan masuk air dan langsung dibawa orang yang punya HP ini ke counter John Itung Sel. Ya, jadi di sini saya akan sharing jika kamu ingin memutuskan ya HP kamu langsung dimasukin ke dalam beras, lakukanlah step yang akan saya sampaikan di video kali ini. Stepnya gimana bang? Nah, biasanya kalau HP masuk air kan langsung kita taruh tuh ya, langsung kita kubur di dalam beras 3 hari 3 malam. Dan akhirnya ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Kebanyakan yang berhasil ya. Dulu sebelum saya terjun ke dunia perservisan ini, saya juga pernah masuk air. HP saya dulu langsung saya masukin dalam beras. Bisa bagus kah bang? Bisa ya, karena dulu itu HP-nya itu baterainya bisa lepas pasang kayak gitu, enggak kayak HP sekarang ini baterai tanam guys. Jadi kalau kita mau lepas baterainya harus buka backdoor kayak gini. Nah, ini saya ambil sebuah sampel dan kebetulan juga ini barusan masuk air juga. Nah, ini HP Oppo A33 CPH2137 ini ya. Nah, ini kita buka dulu backdoornya. Jadi saran abang apa sebelum dimasukin ke dalam beras? Hai. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam beras, saran saya adalah ini wajib guys ya. Dan ini ya, kalau teman-teman melakukannya, tingkat keberhasilannya atau tingkat untuk hidupnya HP teman-teman jauh lebih besar dibandingkan tidak melakukannya ini. Apa bang? Apa sebenarnya? Yaitu lepas baterai. Itu kuncinya guys, lepas baterai, lepas kabel baterainya ya. Jadi untuk HP zaman sekarang itu rata-rata ya, bahkan semua, biar HP-HP yang harga 500-an, HP-HP Cina, enggak mesti HP Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, Realme dan lain sebagainya. HP-HP yang merek-merek yang ya kayak Strawberry, iSeri, macam-macamnya itu udah pakai baterai tanam guys. Dan apabila kita ingin membuka baterai tanam ya, kita harus membuka backdoor kayak gini. Nah, ini sebuah sampel atau contoh. Ini adalah HP Oppo A33 seperti yang aku bilang tadi. Ketika kita ingin membuka baterainya, otomatis melepas backdoor lagi kayak yang saya lakukan di video ini. Dan itu intinya guys, apabila HP kamu masuk air, kalau bisa silahkan buka dan lepas baterainya. Itu intinya, jangan sampai ada arus listrik yang mengalir ke papan PCB atau mesin kamu guys ya. Nah, inilah inti dari video ini, pelepasan kabel baterai. Kalau udah dilepas guys, itu jauh lebih aman, tingkat keberhasilannya jauh lebih besar ya. Kemudian kalau kamu ingin memutuskan untuk menyimpan di beras kayak gini, ya udah tinggal kamu simpan aja ke dalam beras guys, tinggal kamu simpan. Intinya baterainya udah dilepas, itu intinya ya. Apabila belum dilepas dan apabila ada arus listrik yang mengalir ke mesin ini, walaupun kamu simpan di dalam beras, tingkat kerusakannya itu besar guys. Tapi apabila baterai udah dilepas, nggak ada arus listrikan lagi yang mengalir ke mesin ini jauh lebih akan berhasil dan HP kamu bisa-bisa akan hidup lagi. Loh bang, saya pernah langsung masukin HP ke dalam beras tanpa bongkar-bongkar kayak gini. Ya, itu mungkin nasib baik kamu ya, syukuri. Tapi yang saya sarankan di sini, kalau bisa silakan buka baterainya dulu guys. Biarpun kamu ke counter bayar sekian, bayar berapa kayak gitu kan, intinya baterainya itu bisa dilepas. Tapi apabila kamu bisa ini melepas sendiri, nah silahkan lepas sendiri backdoornya, lepas sendiri kabel baterainya seperti ini. Ya, memang untuk tipe-tipe HP berbeda-beda juga cara pembukaan baterainya. Ya, saya ambil sebuah sampel yaitu HP Oppo A33 ya. Mungkin ini bisa mewakili untuk semua HP guys. Apabila masuk air, tinggal lepas aja kabel baterainya dan itu tingkat keberhasilannya akan jauh lebih besar. Bang, kenapa harus disimpan di beras? Nah, ini sedikit tambahan informasi kenapa beras itu efektif. Nah, di sini kalau kita bilang
beras itu bisa memperbaiki HP yang masuk air, sebenarnya itu kurang tepat juga kalau menurut saya. Yang tepatnya gimana Bang John? Yang tepatnya adalah bukan baterai, beras. Beras ini bisa mempercepat pengeringan HP yang kena air. Ini bisa lebih efektif daripada cahaya matahari yang panas. Misalkan kamu jemur, itu lebih efektif ya. Direndam di beras atau dikubur di beras lebih efektif daripada kamu menjemur HP ini di bawah terik panasnya sinar matahari, dan lebih efektif daripada kamu harus memasukkan HP kamu ke freezer atau ke kulkas ya. Jadi beras ini sungguh sangat efektif untuk mempercepat pengeringan, dan suhunya bisa lebih dingin, dan itu aman untuk mesin, untuk komponen aman. Tapi apabila HP kamu ini begitu masuk air, kamu panik, langsung kamu hidupkan, hidup semenit, 2 menit, atau 3 menit, kemudian dia mati dan IC power kamu kena konslet dan lain sebagainya, ada bagian komponen yang rusak, ya walaupun kamu simpan di dalam beras guys, ya itu kering sih kering HP kamu, tapi tetap akan rusak, tetap akan mati total, dan IC power harus tetap diganti. Nah jadi beras itu tugas utamanya, dan ya itu tugas utamanya adalah mempercepat pengeringan pada HP kamu, bukan untuk menghidupkan HP yang konslet gara-gara masuk air. Tidak seperti itu. Jadi banyak yang bilang juga itu baterai ini mitos lah, bisa memperbaiki HP yang mati total. Bukan mitos, bukan, itu ada ilmiahnya. Saya pernah baca artikelnya. Intinya itu baterai mengandung sifat apakah? Intinya itu baterai itu dingin dan mempercepat pengeringan, dan itu lebih efektif daripada dijemur atau dimasukin di kulkas. Dan beras itu aman untuk mesin, aman untuk komponen kayak gitu. Nah mungkin begitu saja ya sharing kali ini. Semoga ini bisa memberikan informasi tambahan kepada teman-teman. Intinya beras itu bukan mitos tapi mempercepat pengeringan. Tapi apabila HP kamu udah mati total karena konslet IC powernya kena, ya walaupun kamu simpan di dalam beras, kering sih kering tapi tetap rusak kayak gitu. Jadi tugas utama baterai untuk mempercepat pengeringan kayak gitu ya, bukan untuk memperbaiki HP yang udah konslet gara-gara masuk air. Tidak seperti itu. Jadi apabila kamu ingin memutuskan HP kamu simpan di dalam beras, usahakan baterainya dilepas guys. Biar kamu ke counter, biar kamu bayar 10.000 20.000 hanya untuk melepas baterai, nggak masalah. Intinya itu dulu guys ya. Selamatkan dulu HP kamu, dan jangan ada aliran baterai, aliran listrik pada baterai yang mengalir ke mesin. Kenapa bang? Nah misalkan ada air di mesin itu, terus ada aliran listrik, maka beberapa komponen akan konslet, akan terbakar, sehingga akan berakibat fatal pada HP kamu. Nah kalau kamu garansi, nggak ada juga yang mau garansi, karena garansi itu hanya berlaku apabila tidak terjadi human error. Tapi apabila terjadi human error seperti terjatuh, masuk air, itu nggak masuk hitungan garansi guys. Nah oke, mungkin demikian saja. Saya akan akhiri video ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, komen-komen. Jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen. Dan jika ada yang ingin sharing sama saya, DM di Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Nah, akhir kata dariku ya, akhir kata, jika kamu ingin memutuskan merendam atau mengubur HP kamu di dalam beras, usahakan baterainya dilepas dulu, dan mudah-mudahan HP kamu bisa berhasil kembali hidup. Dan mudah-mudahan ketika baterai itu udah dilepas ya, mudah-mudahan, dan memang faktanya adalah tingkat keberhasilannya jauh lebih besar daripada baterai yang tidak dilepas kayak gini. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena waktu jualah yang membatasi kita. Baiklah, saya John Itung. Selamat merendam di dalam beras. Jangan lupa lepas baterainya, dan semoga HP kamu hidup. See you the next video my brother.